Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kali ini kita akan membahas kaitannya dengan bilangan pecahan yang terkait dengan mengenal pecahan, mengurutkan pecahan, dan membandingkan pecahan. Jenis-jenis pecahan antara lain ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, persen, dan permit. Pada pecahan A per B, A dinamakan sebagai pembilang dan B dinamakan sebagai penyebut. Contohnya, ini adalah model dari pecahan biasa A per B. Pada 2/3, pada pecahan 2/3, 2 merupakan pembilang, sedangkan 3 merupakan penyebut. Contohnya, kita tuliskan dua pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Bisa banyak sekali. Contohnya misalkan 7/5, pembilang dari yang atas lebih besar dari yang bawahnya, penyebutnya 57/8, dan masih banyak lagi. Berikutnya tentang pecahan senilai. Ini ada sebuah gambar tentang sebidang kebun ya. Kalau kita bagi seperti ini, berarti bagiannya adalah setengah. Kalau kita bagi seperti ini, setiap bagian adalah 1/24 karena kita bagi untuk 24 bagian. Kalau yang sini ada 2 kotak, berarti 2/24. Kalau yang sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kotak, berarti 8/24. Kalau kita ubah dalam bentuk seperti ini, sama dengan yang tadi, ternyata ada bagian atau pecahan yang sama dengan 8/24 sama dengan 1/3 kalau dibuat model seperti ini ya. Jadi model seperti ini adalah pecahan yang senilai atau sama nilainya. Jadi 8/24 itu sama nilainya dengan 1/3. Dikatakan senilai ya, seperti apa? Oh, ternyata dikatakan senilai jika kalau kita kalikan silang hasilnya sama ya. Jadi 8/3 sama dengan 24 kali 1, itu senilai. Dari 4 pecahan berikut manakah yang sama nilainya atau senilai? Coba. Yang pertama 2/10 dengan 6/15, kita kalikan silang 10, kita kalikan silang, iya sama. Berikutnya 2/10 dengan 6/10, ini jelas sudah tidak sama ini. Oke, 2/10 juga tidak sama. Kemudian 2/10 dengan 14/12, kita coba kalikan silang, hasilnya 70, hasilnya 120, juga tidak sama. Yang lain lagi, misalkan 6/15 dengan 6/10, silang 60, kalikan silang 90, tidak sama. Kemudian 16 dengan 14/15, kalikan silang, ketemu 210, ketemu 210, berarti ini adalah pecahan yang sama nilainya atau senilai. Apakah 17/34 dan 28/56 sama atau senilai? Sama. Sebab apa? Karena 17 kali 56 sama dengan 34 kali 28, yaitu 952. Jadi bisa kita simpulkan jika A per M sama dengan B per N, maka A kali N sama dengan B kali N. Kalikan silang tadi. Jadi kalau perkalian silangnya sama, maka kedua pecahannya adalah sama senilai.
materi pecahan, silahkan kalian pelajari kembali tentang KPK sama APB untuk menyederhanakan pecahan sama penjumlahan dan pengurangan pecahan. Itu sangat digunakan untuk hal-hal atau materi ini. Jadi pelajari lagi ya. Oke, tentang penyederhanaan pecahan, ini ada 5 pecahan. Yang sebenarnya mana yang paling sederhana? Yang paling sederhana itu adalah 3/4. Kenapa? Ya, pecahan dikatakan paling sederhana apabila penyebut sama pembilangnya adalah bilangan bulat dan mempunyai FPB 1 dibandingkan dengan yang lain tadi. Ini yang 3/4 itu FPB-nya 1. Kalau ini 6/8, FPB-nya ada berapa? 2. Kalau ini FPB-nya berapa? 5. Kalau ini FPB-nya berapa? 4. Nah, kalau ini bukan bulat ya, jadi pembilang maupun penyebutnya harus bulat. Itu paling sederhana ya. Jadi yang paling sederhana adalah 3/4. Contoh yang lain yang sederhana, misalkan 7/10 ya, kalau FPB-nya hanya 1. 11/15 1. 6/29 FPB-nya juga 1. Dan masih banyak lagi contoh yang lain. Lihat contoh yang berikutnya, sederhanakanlah soalnya seperti itu, bisa dilihat di layar. Bagaimana penyederhanaannya? Kita bagi dengan FPB-nya ya. FPB 11 sama 33 yaitu 11, maka kita bagi dengan 11, hasilnya adalah 1/3. Ini paling sederhana dari pecahan 11/3. Berikutnya FPB-nya berapa? 10 sama 14, 2. FPB-nya 2 ya. Nah, kita bagi sama-sama dengan 2, hasilnya adalah 5/7. Itu pecahan yang sederhana. Oke, 63 sama 81, FPB-nya adalah 9. Maka kita bagi dengan 9 keduanya, menghasilkan 7/9. 96/144, FPB-nya berapa? Kita cari FPB-nya. Ketemu FPB-nya adalah 48, maka kita bagi keduanya dengan 48, hasilnya adalah 2/3. Ini cara penyelesaiannya. Kemudian yang berikutnya pecahan campuran. Ini misalkan ada 7 benda akan dibagi rata oleh Andi, Budi, dan Cici. Berapa pendapatan setiap orang, atau berapa bagian atau berapa yang didapatkan oleh setiap orang tadi? Ada 7 benda, misalkan ini ada 7 benda, ada Andi, ada Budi, sama Cici. Kita bagi secara rata, 1 bagian, 2 bagian, 2 bagian, ini rata. Nah, kemudian yang tinggal sisa kita bagi menjadi 3. Jadi dari sini kita bisa mendapatkan untuk setiap anaknya, kalau setiap orang adalah 2 ditambah 1/3 atau 2 1/3. Jadi bagian dari setiap orang adalah 2 1/3. Nah, di sini 7 dibagi 3. Nah, dari 7 dibagi 3 seperti ini, hasilnya adalah 2/3. Nah, ternyata di sini kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa. Bagaimana caranya? Tinggal 2 kalikan 3, atau bisa ke atas saja, 3 kalikan 2, kemudian hasilnya 6, kemudian ditambah dengan 1, dibagi dengan pembilangnya 7, penyebutnya adalah 3, hasilnya adalah 7/1. Bisa kita lihat. Jadi pecahan campuran itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Bilangan bulatnya tadi ada, kalau contohnya ini adalah
93 pecahannya setengah. Ini kan campuran, saya yakin kalian sudah paham. Contoh misalkan tentukan 3 pecahan yang penyebutnya 5. Penyebut berarti yang bawah, gampang sekali, bisa 3/5, 4/5, 2/5 dan yang lain itu ya, bebas. 10/5, 10/5 bisa, tapi itu nanti kalau kita sederhanakan bisa menjadi yang lain, itu belum atau bukan pecahan yang paling sederhana. Berikutnya yang lain misalkan 3 pecahan yang pembilangnya 7, gampang, bisa 7/9, bisa 7/10 dan yang lain gitu ya, bisa, jadi bisa. 3 bilangan campuran dan ubah ke bentuk upper B. Oh, tadi misalkan 2 1/3 berarti 2 kalikan 3 itu ketemu 6 tambah 1 7/3 berarti 2 1/3 sama dengan 7/3. Tarik contoh yang lain bisa. Kemudian di sini, manakah pernyataan yang benar di bawah ini? Nah, bagaimana caranya? Ya seperti tadi ya, kita kalikan silang ya, ini kalikan silang, 2 kali 6 berapa? 12. Kemudian 5 kali 3 15. Wah, sama. Oke, yang berikutnya nih, 5 kali 12 berapa? 60. 15 kali 4 60. Wah, ini benar nih. Kemudian nih 30 kali 30 900. 50 kali 18 10 kali 50 500. 8 kali 50 400, berarti 500 400 900. Benar. Berarti yang benar adalah B sama C. Oke, kita lanjutkan. Ubah pecahan berikut sehingga penyebutnya sama. Nah, penyebut sama. Oke, bagaimana caranya? Nah, cari KPK ya. Cari KPK dari 5 dan 6 yaitu 30. Jadi penyebutnya dibuat menjadi 30. Oke, berikutnya KPK nya dari 9 sama 3, KPK penyebutnya ya 9, berarti biar menjadi penyebut yang sama, buat penyebutnya menjadi 9. 7/9 jadi masih tetap 7/9, 1/3 menjadi 3/9. Berikutnya KPK nya 60, maka buat penyebutnya jadi 60. 1/12 menjadi 5/60, 9/20 menjadi 27/60. Bentuknya sudah sama. Tentukanlah KPK dari 18 dan 72, KPK dari 28 dan 77. Ini contoh yang lain. Bisa ya, sudah tahu tentang KPK sama FEB. Terus kalau disederhanakan dibagi dengan FEB nya, bisa gampang. Berikutnya pecahan desimal. Pengertian dari pecahan desimal: pecahan yang penyebutnya 10 atau 100 atau 1000 atau 10.000 atau 10 pangkatan sesuai dengan bentuk atau banyak desimalnya. Lihat penyebutnya ya. Oke, 2,475. 2 itu adalah bilangan bulat atau bagian yang bulat. 475 yang di belakang koma itu adalah 3 desimal. Maka karena pecahan desimal ini pengertiannya penyebutnya 10 atau kelipatannya begitu, jadi di sini 3 desimal untuk yang sebelah kiri, yang sebelah kanan itu 10 pangkat 3 desimal atau 1000 itu ya. Bagaimana agar lebih pahamnya, kita lihat contoh yang berikut ini. Nah, 0,5 bentuk upper B atau pecahan biasanya itu adalah 5/10.
banyak desimalnya 1, ini yang paling kiri itu. Banyak nol pada penyebut, lihat yang bentuk upper B, nolnya ada 1. 50 per 100, di belakang koma ada 2 angka. Nah, 2 angka. Nolnya ada berapa? Penyebutnya yang upper B juga 2. Nah, ini silahkan dipahami, dilihat baik-baik. 3 angka, nolnya ada 3. Itu ada berapa angka di belakang koma yang nomor 4? Ada 4 angka. Berarti nolnya ada 4. Nah, itu di bentuk upper B nya. Ini nolnya ada 5. Nah, belakang komanya ada 5 angka, nolnya ada 5 angka. Ada 5 nol, oke ya maksudnya. Nah, ini yang bisa kalian gunakan untuk melihat atau melihat contoh seperti ini. Oke, kita lihat pada 32,475, 3 itu namanya puluhan, kemudian 2 itu namanya satuan, 4 itu per sepuluhan, 7 artinya per seratusan, dan 5 artinya per seribuan. Jadi 32,475 itu sama dengan 30 tambah 2 tambah 4 per 10 tambah 7 per 100 tambah 5 per 1000. Ini pada pecahan desimal. Coba kita lihat contoh untuk mengubah pecahan upper B yang biasa ke bentuk pecahan desimal. Pakai orgabit atau pakai akar ya. Hasilnya adalah 0,75. 3/4 sama dengan 0,75. Atau selain pakai model ini, kalian juga bisa pakai penyebutnya, karena dibuat model per 10 atau per 100 atau per 1000 dan seterusnya. Kalau kita lihat 4 itu bisa kita, penyebutnya kan 4, bisa kita buat per 100, berarti 4 nanti ketika kita kalikan dengan 25, berarti pembelinya juga kalikan 25. 3 kali 25 75, 4 kali 25 100, berarti menjadi 75 per 100. 75 per 100, lihat seperti yang tadi, nolnya 2, berarti di belakang koma nanti juga ada 02, berarti menjadi 0,75. Sama gitu ya, pakai model seperti itu bisa. 58 0,05 bisa dilakukan dalam model seperti ini, atau buat per 1000 bisa juga. Pecahan berikut bentuk pecahan desimal. Oke, kita coba itu, kita lihat contohnya. Itu 0,4, nanti dicek lagi. Ini contoh-contohnya soal, silahkan dicek untuk pengerjaannya. Nyatakan dalam bentuk pecahan desimal. Pakai akar tadi ya, soalnya seperti ini. Bulatan. Bulatan 8,2 angka. Oke. Nah, seperti yang kita lihat tadi ya, tidak semua bilangan pecahan dapat dinyatakan dengan tepat selengkap-lengkapnya pada bentuk pecahan desimal. Yang dapat dilakukan adalah mendekati yang paling tepat tadi, atau kalau di sini istilahnya tadi adalah pembulatan. Pada pembulatan pecahan desimal, angka 0 sampai 9 digolongkan menjadi 2 kelompok. 0, 1, 2, 3, 4 itu kelompok yang kecil, 5, 6, 7, 8, 9 kelompok yang besar. Kegunaan itu apa? Nanti pada soalnya, misalkan seperti ini, bulatkan sampai 2 tempat desimal, berarti di belakang koma ada 2 angka. Kita lihat ya, 0, 0, 1, 2, 3, 4
itu bilangan yang tadi kelompok kecil itu nanti kalau dibulatkan hilang atau ditiadakan. Oke. Ini menjadi 0,74, ini menjadi 0,36 karena 012 tadi hilang. Nah kalau ini 5, 6, 7, 8, 9 itu kelompok yang besar. Jadi kalau dibulatkan itu menjadi pembulatan naik yang angka di depannya ditambah dengan 1. Ini menjadi 0,7, jadi 0,73. Nah ini kelompok kecil itu berarti kita hilangkan atau kita tiadakan yang di depannya tetap. Kemudian untuk yang kelompok besar ya, yang berdepan angka depannya bertambah 1. Nah ini untuk pembulatan pecahan desimal. Berikutnya sebuah tabel, jadi kita lihat pembulatan-bulatannya. Oke, hasil yang sebenarnya itu seperti ini, 12,1875. Kalau kita buat atau kita cari hasilnya pecahan desimal secara komplit, kalau kita bulatkan 3 desimal itu yang dilihat adalah di belakang koma yang angka yang keempat yaitu 5 berarti kelompok besar, jadi 1,8, 7 tambah 1, 8. Kalau 2 desimal menjadi 12,19, kalau 1 desimal 12,2. Semuanya kelompok besar ini, berarti yang depannya tambah 1. Oke, berikutnya kita lihat pertanyaan. Ini pembulatannya jadi 0,22 menjadi 0,2 menjadi 0,2. Oke, ini hasilnya menjadi 0,833, 0,8 dan seterusnya bisa dilihat. Oke, ini ya 3,1. Ini bisa kalian lihat contoh-contoh pembulatan desimal. Oke ya, itu lanjut. Ini kita bagi, maaf kalian tahu ya bagaimana cara baginya, seperti biasa ya, bisa ini ketemunya hasilnya adalah ini terus berulang ya, tidak selesai. Maka kita bulatkan 2 angka di belakang koma. Kalau mau cari 2 angka koma berarti sampai pembagiannya sampai di yang 3 angka di belakang koma, itu untuk pembulatannya biar bisa. Oke, berikutnya ini ketemu 8,285, ini juga tidak selesai, belum selesai atau pembagiannya belum sama dengan 0. Yang penting kan sesuai yang diminta tadi, hanya 2 desimal, berarti kita bagi sampai 3 angka di belakang koma atau 3 desimal bisa kita bulatkan menjadi 8,29. Oke ya, berikutnya bagi sampai 3 desimal, 3 angka di belakang koma. Nah sudah ketemu ini ya, berarti pembulatan ke atas 3,62. Jadi jika jawaban diminta 1 desimal, kita harus kerjakan sama 2 desimal. Diminta 2 desimal, kita kerjakan sampai 3 desimal dan seterusnya ya.
Ini ada beberapa yang harus saya tekankan, ini sering terjadi, dan insya Allah untuk pembulatannya. Jadi kalau seperti ini, di belakang koma ini ada angka yang belakang 00, itu dibulatkan atau dihilangkan komanya sampai sini tidak masalah ya. Nah ini loh yang sering salah seperti ini. Nah ini nih. Nah 0,04 itu tidak sama dengan 04. Kadang pembulatan anak seperti ini salah atau menghilangkan nolnya itu yang salah ya. Jadi di depan angka ya itu tidak boleh dihilangkan. Ini contohnya di depan 6 ada angka 0 itu tidak boleh dihilangkan kecuali yang di belakangnya itu baru boleh itu ya. Oke, kita lanjutkan persen sama per mil ya. Kadang ya bisa kita lihat dalam bentuk persen per mil. Mungkin yang sering didengar mungkin tentang persen gitu ya. Apa untuk persen sama per mil? Kita lihat persen artinya per 100 lambangnya seperti itu. Kemudian kalau per mil artinya per 1000 lambangnya seperti ini. Oke, lihat contohnya 2 per 100 artinya 2%, ditulis 2 per 100% itu ya. Itu bisa dilihat 2 per 100 sama dengan 2%, 37 per 100 sama dengan 37%. Kalau yang per mil berarti per 1000, berarti 41 per 1000 artinya sama dengan 41 per mil. 173 per 1000 sama dengan 173 per mil gitu ya. Jadi semua pecahan dapat kita nyalakan dalam bentuk persen sama per mil ya. Ini yang perlu diingat, satu kalau dalam bentuk persen itu 100 per 100 atau 100%. Kemudian kalau dalam bentuk per mil 1000 per 1000 atau 1000 per mil. Jadi 1000 per mil itu 1, 100% juga 1. Kalau dalam bulat kita lihat, nah diminta dalam mengubahnya dalam bentuk persen sama per mil. Oke, kita lihat persen berarti kita buat 100 bagi 20 kalikan 2 ketemunya 40 menjadi 40%. Oke, kalau bentuk per mil berarti 1000 dibagi 5 kalikan 2 punya 400, itu 400 per 1000 jadi 400 per mil. Oke, untuk yang berikutnya bisa kita lihat contohnya 3/4 adalah 75 per 100 atau 75%. Kemudian dalam bentuk per mil 750 per 100 sama dengan 750 per mil. Oke, 6,25 per 100 menjadi 6,25%. Kemudian kalau dalam per 1000 berarti 62,5 per 1000, 62,5 per mil itu. Terus berikutnya tentang mengurutkan pecahan. Pecahannya kita mengurutkan. Bagaimana caranya? Samakan penyebutnya ya. KPK dari 36 sama 4 12 berarti penyebutnya disamakan dari 12 bagi 3 ketemunya 4 dari 28, 12 bagi 6 2 kalikan 1 2 berarti 2 per 12, 12 bagi 4 ketemu 3 kalikan 3 9 jadi 9 per 12. Dari sini bisa dilihat yang paling kecil berarti 2 per 12 itu 1/6 dan seterusnya. Nah ini paling kecil adalah 2, nomor 1 berarti ini, kemudian ini 8 berarti yang nomor 2 yang besar ini, yang terakhir berarti yang ini ya. Kebutuhan untuk bilangnya 1, 2, 3 ini hanya kebetulan saja. Oke, next susun dalam urutan naik. Oke, kita coba.
paling enak ya kalau menjumpai pecahan yang berbeda bentuk. Kalau saya lebih suka dalam mengurutkannya itu pakai tipe dalam bentuk pecahan desimal ya, berarti semuanya kita ubah dalam bentuk pecahan desimal. Nah, yang paling kecil dari pecahan desimal kan dilihat dari belakang koma yang pertama dulu ya. Ini 5, ini 6, ini 7, ini 7. Berarti yang pertama 0,58 7 ke 12 taruh sini, berikutnya 0,67 taruh sini. 1 dengan 7 berarti besar yang 0,7 ya, jadi taruh di sebelahnya. Baru yang terakhir 5/7 itu kita urutkan naik, maka dari yang terkecil ke yang terbesar. Oke. Kita membandingkan pecahan, langsung kita contohkan mana yang paling besar. Oke. Sama tekniknya, kalau saya samakan penyebutnya 4, 5, 6. Berapa penyebutnya? 60. Cari KPK dari 4, 5, 6 adalah 60. Nah, kemudian ketemu 60 bagi 4 itu adalah 15 kali 3 45, jadi bisa mencari pembilang-pembilangnya. Oke, 60 bagi 5 12 kali 4 48, ini 10 kali 5 50. Bisa ya, ini bisa saya yakin. Paling besar mana? Nah, ini paling besar dilihat dari pembilangnya. Nah, 50 ini paling besar, berarti ini adalah pecahan yang paling besar atau terbesar gitu ya. Oke, berikutnya, nah, diminta untuk mencari pecahan di antara ini satu saja nih, satu pecahan di antara dua pecahan ini 6/8 sama 7/8. Bagaimana caranya? Penyebutnya kita kalikan 2 semuanya. Nah, 8 kali 2 16, berarti pembilangnya jadi 12. 8 kali 2 16, pembilangnya menjadi, kita kalikan 2 jadi 14. Nah, dari sini kan bisa kita lihat ya, pecahan yang di antara ini adalah berapa? 13/16. Nah, jadi 13/16 inilah yang dimaksud dari soal tadi, satu pecahan di antara pecahan itu. Nah, kalau nanti pertanyaannya menentukan dua pecahan di antara misalkan 68 sama 78, nanti penyebutnya bisa dikalikan 3. Nanti cari di situ, nanti ketemu, akan bisa ditemukan pecahan-pecahan di antara dua pecahan tadi. Menyebutnya jadi misalkan 24, nanti bisa pembilangnya bisa dilihat, nanti dicari pecahannya yang di antara dua pecahan itu. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih.